Ya kan, kadang COD. Ya kan, COD nih dia belum bayar, kita nungguin, dia kerja di rumah nggak ada siapa-siapa. Kita kadang sampai minta talangin sama tetangga-tetangga. Oh itu COD dari micet ya? Bukan dong. Berarti pada saat kejadian itu, berarti yang menyesal siapa? Lu apa? Injang apa nyokap? Lah yang punya bengkel kan kebakaran. Ngapa mesti saya sama saya? Bapak saya dia tuh nanya, ngapa lu berantem lagi? Pulang deh tuh, bertiga di bapak saya. Nih lihat nih, sepatu gua lu sobek-sobek kan depan bapak saya. Lalu bapak saya udah pasti percaya saya ngelakuin gitu kan, di rumah cuma nama saya doang bapak saya. Lalu dia mau nuduh bapak durhaka. Dia bilang kan. Waduh, dingin-dingin gini paling enak ngemil nih ya. Nah, salah satunya adalah ngemil udang Ebinoya. Kenapa? Karena, nih dia nih. Tuh lihat. Udang Ebinoya ini diambil dari udang pilihan. Ditambah lagi dengan taburan tepung roti pilihan. Jadi, kalau dimakan, rasanya mengingatkan kita pada cita rasa Jepang yang sesungguhnya. Yuk, buruan. Dicoba bersama orang-orang tersayang untuk mencoba ini namanya udang Ebinoya. Ikatan laki-laki nyong, inyong. Ikatan laki-laki. Inyong. Iya, Bapak Du. Nama aslinya siapa Nyong? Kalau bukan nama aslinya Harabdu nih. Emang? Iya. Itu nama asli benar? Nama asli Harabdu. Harabdu. Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, sama luar negeri. Asik. Bisa ya Pak Tora? Tohar. Harap Tohar. Pak Harabdu. 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 Enggak pakai bedu, Harabdu. Oh, Harabdu. Tapi kata orang-orang bener kalau bacanya kol-kolah aja, Harabdu gitu. Ada kol-kolahnya. Itu sebenarnya ketinggalan belakangnya masih ada. Apa belakangnya? Harap duduk. Harabdu. Kan saya udah duduk. Jangan disuruh lagi dong. Iya, Harabdu. Iya, Muhammad Sofyan kalau saya. Muhammad Sofyan. Kok bisa dipanggil Wawan? Bukan, Inyong. Macam apa? Bukan. Inyong. Siapa yang pertama kali panggil kamu Inyong? Dulu tuh ada uak-uak di rumah saya nih. Oh, iya, Ngkong, aki-aki. Yang kita uji nyali itu ya? Uka-uka. Oh, kan uak-uak. Bukan. Uak-uak mah di Ragunan. Enggak, uak-aung. Iya. Ada nih aki-aki. Umurnya kira-kira? Oh, kalau sekarang udah meninggal, jadi nggak bisa kita hitung lagi. Mohon maaf nih, akinya kering apa basah? Akinya dia biasanya kering basah, kalau tergantung cuaca dia. Jadi kecil tuh saya bader, Pak Budu. Bader? Main di ubin gitu, hujan-hujanan kan resep ya. Kejedot lah bibir saya. Dipanggil monyong. Lantaran masih orang Jawa, dipanggil inyong. Monyong, inyong. Kata dia mah kali orang Jawa semuanya inyong aja. Padahal kan Tegal doang. Iya, inyong, ya. Jadi inyong tuh dari Padahal situ. inyong tuh teman saya orang Ambon. Orang Ambon? Inyong Ambon. Tapi kan nggak pakai i dia, Mak. Inyong. Emang pakai i juga kalau Ambon? Nyong doang. Dia akhirnya tapi pakai inyong juga. Iya. Si inyong kemana tuh gitu? Kalau saya tuh antara di Jawa panggil inyong juga gitu. Oh, karena main ubin, badel, Iya, kebeledak, bibirnya kebelah. Enggak kebelah sih dia. Soalnya belum matang. Belum petek namanya. Anu jontor monyong gitu kan. Monyong. Jadi inyong gitu. Jadi nama anu udah panggung dah karang dah. Akhirnya jadi nama panggung. Padahal dari kecil juga udah dipanggil inyong. Dari kecil. Berarti bukan nama panggung tempat itu ya. Nama panggung kecil. Tapi kan sekarang panggungnya besar. Kan kalau anak kecil kegedean susah naiknya. Iya, tapi kan sekarang nama inyong udah besar. Tadi sehat gak? Inyong sekarang usia berapa sih, Inyong? Saya 29. 29 kan? Gimana rasanya di usia 29 udah bisa ngebahagiain orang tua nih? Kalau ngebahagiain mah sampai kapan saya nggak bakal bisa. Kalau menurut saya. Berarti belum bisa ngebahagiain orang tua dong? Iya bisa mah, cuman nggak yang namanya. Saya nggak tahu nih. Versi saya bahagia menurut saya tuh luas banget. Apa sih versi bahagia? Bahagia itu kayaknya kalau emak bisa tenang ngelepas kita kayaknya. Selama ini belum tenang? Belum. Karena kan maksudnya kan apalagi laki, anak bontot. Kalau udah nikah, kayaknya tuh bakalan tenang. Kayaknya emak bahagia kalau ngeliat anaknya bahagia. Tapi kalau begini mah kita mau ngasih duit seberapa, apa semahal apa kayaknya juga belum begitu. Menurut saya belum bahagia gitu, belum bahagiain. Karena kan sekarang ini udah dikenal orang. Yang tadinya orang menganggap remeh Inyong, kan sekarang orang dikenal Inyong kan? Iya sih, ya dia itu bahagia, cuman menurut saya mah segitu mah belum ada apa-apanya sama perjuangan mak kita gitu.
termasuk perjuangan Nyong juga sendiri kan. Iya. Nyong kan juga dulu sebelum sampai di titik ini kan Nyong katanya dulu seorang pakai apa kurir Kurir, narkoba ya. ya. Bukan dong. Bukan dong. Saya ngeri di depan pintu udah. Coba lihat. Bisa Pak Tora. Saya bukan Tora. Dia ikut Tora waktu kita 17-an ya. Kurang ajar emang lo ya. Gue dianggap artis pengganti. Gara-gara Tora nggak bisa. Tapi kadang tuh kita jadi sebagai pengganti itu lebih apa ya? Lebih menghidupkan suasana. Menghidupkan lagi. Kayak pemain Indonesia timnas Indonesia itu dulu terkenal sebagai namanya super sub. Nah, karena dia begitu dia masuk skor kedudukan berubah. Nah, nggak disangka-sangka gitu. Disangka-sangka jadi kalah gitu. Karena kan sebagai pemain pengganti kan udah lama nggak main nih. Udah lama nggak main. Dikasih main lah. Udah kayak kucing lihat ikan. Udah banget gitu. Oh iya, jadi nggak gol gue. Yang penting main aja. Tapi Ijang suka main bola ya? Suka sih main bola mah. Oke. Ngomong bola, itu dong jelasin dong perjalanan karir Ijang sebagai seorang kurir. Gak ada hubungannya. Kalau itu mau bola gitu. Seberapa berat perjuangan sebagai seorang kurir, bayangin Yang, ya kan? Mesti bawa barang-barang banyak. Iya. Ke lokasi yang berbeda-beda. Belum lagi kalau dikasih kiriman lama nerimanya. Benar. Itu tanggung jawabnya. Coba apa yang bisa Yang ceritain? Kita suka dukanya menjadi seorang kurir. Suka dukanya. Sukanya bentar aja dah, pahitnya aja dulu ya. Pahitnya dulu, emang banyak pahitnya. Nggak ada sukanya dong. Jadi dukanya itu Pak Budu, namanya kita apalagi jadi seorang kurir yang baru. Kurir baru apa sih bedanya? Kurir lama? Kurir lama aja kadang masih puyeng Pak Budu. Masih ngeluh, masih puyeng. Iya, karena duit juga kagak di rumah ya kan beras. Bukan. Maksudnya kalau alamat itu kadang tuh enggak sesuai sama yang dia tulis di aplikasi. Contohnya. Misalnya Pak Bedu rumahnya nggak ada nomornya. Rumah kan ada nomor. Misalnya. Kan namanya perkampungan jarang nomor. Oh iya. Dia mah udah pintu aja udah bersyukur kalau di perkampungan. Nomor nggak penting. Gitu kan. Misalnya rumah kita nggak ada nomor nih. Mau nggak mau kan kita matokin rumah orang. Iya. Misalnya taruh 25 depan rumah kita apa samping apa belakang. Iya. Kita parani yang 25, ya kan? Bu, ini atas nama ini. Kebetulan nih orang agak kenal. Waduh, capek lagi. Main dipatokin aja gitu kan nomornya. Lah tapi di sini nomor 25 tuh RT bener. Ya kan alamat bener, nomornya bener. Lah tapi nama saya bukan itu. Bisa ribut gara-gara itu. Ya kan kadang COD. Ya kan? COD nih dia belum bayar. Kita nungguin. Dia kerja di rumah enggak ada siapa. Kita kadang sampai minta talangin sama tetangga-tetangga. Oh itu COD dari micet ya? Bukan dong. Bedanya ya. Kalau COD micet sama COD kurir itu beda Pak. Bedanya gimana? Bedanya hampir sama sih, tapi ada bedanya. Kalau di COD paket, kita pesen. Bayar, baru boleh buka. Baru unboxing. Bener nggak? Nah, kalau COD micet? Nah, kalau COD micet, itu yang micet tuh tadi. Oh, ya kan? micet. Pesen, ya kan? Bayar, baru buka. Ya kan? Kalau paket, lah dia pesen. Belum bayar. Lah nggak boleh buka. Oh iya, harus bayar dulu. Lah bayar dulu, baru buka. Kalau emang nggak sesuai, ntar kita balikin. Paling kasih ongkos ojek 50.000 ya? Belum tentu. Kalau nggak sesuai? Bukan, itu beda lagi. Nih makanya nih, kalau si paket mah nih, kita ngorder, ya. Kita ngorder, belum bayar, belum boleh dibuka, ya kan? Nah, tapi tetap harus bayar. Udah mesen. Nah kalau di micet, kita order, belum bayar, belum boleh dibuka. Misalnya nggak sesuai, kita boleh nggak bayar. Tapi ya kan? paling ngasih ongkos ojek, pulang kan 50.000. Lah kan kita nyamperin. Kok lu yang nyamperin sih? Emang belum pernah? Belum. Ya maksudnya kan pasti itu jadi Inyang ternyata selain kurir COD, kurir itu juga micet juga. Bukan, kalau yang Pak Bedi omongin ini, yang orderannya datang ke kita, itu bukan cewek micet kalau itu. Tukang urut patah tulang. Tapi pernah nganterin itu nggak? Nganterin siapa? Cewek micet. Tukang urut saya pernah. Orang masih tukang urut. Kalau cewek micet nggak pernah? Belum pernah. Oh iya. Nah itu dia suka dukanya. Kadang alamat nih Pak Bedu. Kita nih yang lama aja nih, tukang paket. Itu sama RW sama RT kadang kita bingung. Iya betul. Karena kan luas. Ya kan terus Ibu Santi nama bukan Atu doang di kampungan. Santi yang mana nih? Ya kan?
Misalnya rambutnya bondol, oh bukan, yang mana? Yang jalannya godek. kita kan ya seperti gini, baru aja meninggal. kita nggak ada yang tahu. Tapi pernah nggak waktu kirim paket orangnya udah meninggal atau pas lagi dikirim itu orangnya lagi meninggal tuh gitu? Pernah nggak gitu? Kalau belum kalau itu mah. Tapi kadang, gara-gara ada rumah yang orang meninggal, kita nggak bisa liwat. Kita kebingungan lagi deh tuh. Dia nggak berani keluar ngelewatin orang meninggal. Kita gue nggak berani lewatin. Akhirnya ketemu tengah-tengah ketemu orang meninggal. Ya, akhirnya ya orang meninggalnya yang kita ketemuin. Ketemu tengah-tengah Kita kan? nyelawat. Ketemu tengah-tengah. Iya. Orang sana ketemu orang Bener. meninggal, gue ketemu orang meninggal. Iya. Saya berjelawat tapi kasih paket. Ini nih paket Yasin. Gitu. Orang udah mati Yasin baru datang. Belum lagi kalau hujan, Pak Bedu. Nah, itu dia tuh. Itu parah kalau hujan. Saya pertama-tama nih jadi kurir. Hujan saya. Itu paket-paket gimana tuh? Nah itu, awalnya kita kan bikinin paket ya. Hujan, wah tinggal berapa paket jaring dah. Kita neduh di rumah orang nih. Jaring kata saya mah. Jaring saya mah nggak basah juga gitu kan. Tapi yang penting paket aman gitu kan. Kata saya ini hujan ditungguin berapa jam kagak udah. Tak udah kita keluar nih. Keluar komplek kan. Wah udah nih. Motor bawa nih? Motor bawa, Oh, iya. paket kita tinggal. Bawa semua. Iya. Kita bawa semua. Iya. Bawa kancet keluar komplek, ternyata banjir sepinggang. Terus Lo kata saya, lo ini bukan bikinin paket, saya yang puyuh. Lo sepinggang kata saya. Ya kan? udah gua sama aja terus. Lah iya kata saya, wah saya muter balik, saya balik lagi ke rumah itu. Saya telepon bos saya. Nah, ini bagaimana urusannya sih? Jadi bukannya paket yang biasa sih, kuyup pulang. Kayak lu ngapain jam segini pasti ngirim gitu kan? Namanya baru, kita kan kayaknya pengen buat tanggung jawab gitu. Iya, pengen buat kelar kerjaan gitu kan. Udah katanya lu titipin ke warung kayak apa ke rumah siapa kayak situ. Biasanya bocah pada begitu. Saya titip deh tuh ke warung gitu. Baru saya pulang. Kuyup udah, jaring dah. Penting paket orang mah aman gitu. Oke. Dan kalau panas. Tuh ya, ini yang harus kita hargai bahwa yang namanya paket ya kurir itu kerjaannya nggak gampang gitu. Lah iya. Apalagi katanya juga kamu pernah kecebur spiteng pada saat jadi kurir. Bukan pas lagi kurir. Bukan pas lagi kurir, itu mau zaman kecil, zaman SD kali itu. Zaman-zaman. Kamu tahu spiteng kan? Iya. Tempat berkebunnya para tai gitu. Lah iya tai kurir. Zaman itu belum ada kurir. Kalau sales banyak, Iya, ya kan? iya. Sales apa? Sales material, nganterin Iya, pasir, bener, itu kan bener. sales dia. Nah itu ceritanya gimana bisa keceburin spiteng? Aduh ngomong spiteng ngomong kata aja deh. Ya kan? Iya. Jadi awalnya main petasan, Pak Bedu. Iya. Saya emang udah nggak ngerti asal dibilangin orang tua, gitu. Suka ngebantah ya, suka bander ya. Suka ngelawan kata orang tua ya. Gitu ya. Iya Waktu maksudnya kecil. kagak dengerin Iya, kalau waktu dibilangin. kecil tapi anak-anak ya Iya. kan? Jadi saya ini nih disamper main apa petasan di mana sono. Nama anunya Pak material saya baru ingat namanya Alam Baru. Alam baru. Iya dekat rumah saya ada ini. Kalau orang Pondok Gede mah kali tahu. Tapi ini alam kita juga kan? Iya. Lah, iya maksudnya Alam Baru namanya doang. Lah sama alamnya mak badukun juga. Iya. Iya. Main petasan. Saya bilang bapak saya, Pak saya mau main. Main mana? Sono material. Bebe banyak lobang kata bapak saya. Orang tua udah inget itu, bayi-bayi banyak lubang. Lagi gosok batu. Dia menurut buat gitu gosok batu. Keluar kan? Pas kan- besok keluar. Pas digosok, keluar pocer yang digosok. Kan keluar gitu. Gosok batu. Dia bebe ada lobang, banyak lobang. Iya kata saya kali lobang. Apa paling ya? Udah saya main petasan. Asik nih teman saya nih. Nah. Berdua ya kan teman saya nih. Yang satu main petasan, yang satu lagi main petasan. Saya rasa banget. Udah saya puasa kata saya ini pohon rambutan numbuh. Ciropiah, tau lah rambutan ciropiah? Ngelotok ya? Iya ngelotok asal digigit kan kata saya jarin sama bocah mah nggak puasa mau nggak dikata orang Iya, gila kata iya, gitu kan. namanya anak-anak. Iya namanya bocah gitu. Saya rambit aja Pohon nih kata saya. rambutan nih Ropiah nih. Tapi emang rada-rada ya dia rimbun gitu udah mau kena tanah. Cuman kan SD mah paling saya segini paling saya SD. Kalau mau mangga pakai air. Gitu ya. Kata saya wah ini pohon rambutan. Saya ngerambet nih kena tapi dikit Bang Du. Di serampang gitu. Enggak saya anu aja lompat. Lompat. Iya, Ya, lompat. Kagak nggak dapat banyak bikinnya. Jadi di bawah pohon rambutan ada asbes nih. Dipalang sama si kasok gitu bro biji balok. Iya. Kata saya ini kurang tinggi ini saya nih. Ada balok deh tuh nyender aja di pohon rambutan kan. Saya tanya udah berapa lama lah nyender. Emang capek. Saya tunjang deh tuh di pohon rambutan. Saya naik Pak Budu. Saya lompat buat jeblos saya kayak setipiteng. Oh itu asbes itu spriteng. Iya ternyata bawahnya lubang sepiteng. Kalau zaman dulu mah kan nggak dipelur. Ternyata
nyembur. Terus rasanya gimana tuh? Rasa Masih saya ingat lupa, rasanya? kalau bau saya ingat. Kalau rasa udah lupa, kalau bau masih ingat. Soalnya sama, tai sapi juga sama baunya. Apalagi itu tai lama lagi. Iya, ya kan. Itu baunya kayak apa tuh tai lama? Tapi kayaknya emang itu sepitengnya kayak nyampur sama air cucian piring gitu pada Pak Budo. Jadi nggak begitu. Buangannya jadi satu ya? Iya jadi satu. Segala kampung apa udah ngumpul di situ udah. Yang naikin siapa tuh? Lah saya teriak dong dalam lubang. Heeh. Bon, Le. Lah kata dia, ada si Inyong, ada suaranya orangnya kagak. Tadi begitu kan dia. Lorosnya di bawah. Terus ya, lu di mana? Di lubang. Lubang apa kata dia? Lubang tai sebenarnya gitu kan. Dari bawah lah katanya. Terus sebenarnya nyari di sini nyari kepatat orang. Lah bukan. Kagak dia langsung nyari dia tuh. Saya bilang di bawah pohon rambutan sih kata begitu. Oh. Nyari dia. Ini kayak tadi dia di atas gitu kan. Oh. Belagunya pakai pengen kayak di film-film gitu. Pada pengen ayo pegang tangan. Cici pegang. Iya. Kata saya, lu aja berdua mau gue beratan gue sendiri. Iya. Ya kan lu nyebur gue naik nih. Terus bagaimana kata dia? Lu panggil bapak gua tadi gitu kan. Dipanggil bapak saya Pak Budo dari rumah. Pak, ono si ini nyebur apa? Nyebur sepiteng. Kamu budok sih dulu. Kata bapak saya kan, datang gitu sih. Wah, dananya udah parah buat bapak saya udah segala tambang. Dia mau nyampetin ini ya. Saya kayak tim SAR ini ya kan. Dilempar, ikat katanya ke pinggang lu. Ditarik kayak pisang, saya ditarik. Pisang kalau setandung kan ditarik Iya pentingnya. benar. Terus ditarik. Udah begitu dipandiin saya di pinggir jalan. Oh enggak, jangan pulang dulu, dipanin dulu di situ. Dipandiin, bau air tai. Iya, Masa mau mandiin di dalam? Yang bilang air tai wangi siapa? Iya kan? Dipanu saya Kalau dibubuk. air tai wangi buat sarapan pagi. Iya, lah dipandiin ya kan. Sot, pandiin udah rada-rada anu, orang pada Bersih. lewat nih. Belum bersih banget. Orang lewat kan pada pulang kerja gitu Iya, iya. sore apa-apa gitu. Ditanya saya sama bapak saya ditanya sama orang lewat. Maling apa, Pak? Masa aku ya bau tai gitu kan. Lah ilang maling tai saya bilang ya. Lah maling bukannya banyak lah, bau saya bilang. Ya kata saya udah kelar nih dia nih kan, udah kelar dicuci segala macam dipandiin. Tanya bapak saya, disemir kan nih? Dipandiin disemir. Dia bilang bikin beras merah, ya kan kita mudah ngarep banget, dingin kena air tai. Makan beras merah nih kata saya enak. Udah nyampe rumah beras merah habis buat tetangga doang saya kagak dapet. Wah. Yang nyebur saya yang kenyang dia jadinya kan. Udah kecebur lubang tai. Iya. Disangka maling. Kagak Nggak dapet dapet beras merah. Kata saya ya ilah Pak Budo. Akhirnya balik lagi tuh, nyebur lagi ke lubang tai lagi. Enggak. Saya anu deh tuh saya ceburin beras merah situ. Kata saya ilah. Ya itu pengalaman ya. Iya, banyak gitu kecil saya mau bader gitu dah. Tapi katanya pernah bakar rumah juga sampai rumahnya kebakaran. Bukan saya yang bakar itu mah. Ini sih nih. Jadi awal mulanya. Nah kali saya boleh sambil makan nih. Tadi Boleh. Karena yang ceritanya bukan rumah tadi. Iya benar. Terus. Oh. Gue kayak nonton bioskop. Sambil ngunyah. Ya, jadi Kan nonton film kebakaran gitu. iya nih awalnya nih kan masih SD nih. Pulang sekolah kan pasti namanya bocah mah suruh tidur siang. Main ya, saya main. Tidur siang loh, main mulu pada awak lu pada kelang gitu loh. Tidur. Artinya tidur loh, main mulu, badan lo pada hitam tau. Iya udah pada hitam gitu, main udah gesang gitu awak lo. Saya tidur kan ya. Cuman kayaknya kagak betah gitu namanya pengen main ya. Gimana caranya? Mas saya kan dulu ngurut Pak Budo, yang saya bilang tadi tuh. Emang dukun urut ya? Iya tukang urut dah, dukun urut orang bayi gitu. Iya bayi gitu. Mas saya pengih nih ngurut. Saya emang kebiasaan dari kecil kalau ditinggal ngurut itu dikunciin dari depan pintu gitu. Supaya dari depan. keluar. Iya nggak keluar. Ya kan? Cuman saya ngarep buat pengen main gitu berharap ada temen yang liwat. Kata saya kan, kata saya wah mana ya saya tungguin depan jendela. Bener pisan liwat. Ya kan? Manggil, nyong, bukain. Kata gua dikunciin dari luar. Aduh malu ya, kagak ada. Sebelum gitu udah bukain. Di mana? No, di patuk, di dalam patuk. Kuncinya. Biasa nyokap taruh kunci di dalam sepatu. Iya biasanya, naruh di rak patuk. Enggak gitu. dibawa kaset, enggak. Enggak di kaki biasanya. Jadi dia pergi bawa kunci itu di kaki. Lewat kan, dibukain sama dia. Saya kunci lagi Pak Budo. Saya taruh kunci, ngasal aja udah. Bukan di situ lagi, di mana aja udah. Main deh tuh. Ada kali sejam 2 jam saya main. Ini udah pada teriak-teriak nih orang. Rame gitu dari lapangan tuh ya. Udah pada orang ada yang lari segala macem. Itu pun dia ngapa ya? Tahu ono kayaknya di rumah lu yang ramenya mah dah. Tadi gitu. Jadi depan rumah situ ada bengkel Pak Budo, bengkel mobil. Bengkel mobil. Jadi ada segala macam ngecat apa aja di situ tuh bengkel. Ternyata bengkel itu kebakaran belakangnya.
Kan gang kecil, ini bengkel, ini gang, ini rumah saya nih. Jadi kabel pada melintang ini nih. Aduh. Ya kan lah itu api pada lewat Lewat. kabel gitu kan. Permisi nggak lewat tuh? Dia nggak misi, orang nggak ada sapa di rumah saya. Iya tuh udah api mulu. Lah mas saya kan taunya saya di dalam. Aduh. Nah, Dia udah teriak-teriak, anak gua kebakar, mati. Sama saya nih, ya kan, dari luar nih. Anak gua di dalam mono, kata dia, tolongin. Lah mau bukan bagaimana, mau dihancurin. Gara-gara ada kunci salah. Kunci di mana? Tadi mau gua taruh di patu. Jadi gitu ya. Orang pada sibuk nyari kunci, anak saya mateng katanya kan di dalam. Nah saya nyantai aja teman-teman saya kan. Nah jadi orang situ nggak semua tahu kalau saya di dalam. Iya. Jadi ada yang di depan gang nih yang udah pada nonton gitu kan mau pulang, biasa aja ngeliat saya gitu kan. Tak udah deket rumah saya, orang-orang yang di sekitaran udah pada tahu. Lah itu bocah katanya, itu dia bocahnya. Begitu kata mas saya, ya Allah setan katanya begitu. Kata dia nih, kata mas saya gitu kan. Yang awalnya mas saya nangis takut saya mati kebakar. Yang ada jadi marah, saya dikata anak setan lu kata dia. Lah, tapi kan saya bilang lah untung saya keluar, kalau kagak mati saya makan. Dia bilang begitu kan. Kata dia, "Untuk makan nih lu." Jadi mas saya yang diomelin, makanya lu kalau mau kemana-mana anak jangan tinggal, lu bilang siapa kek gitu kan. Titipin kayak paling iya, gitu kan. bilangin siapa kek lah tahu begini untung. Kebakar kan susah orang mau keluar tuh kalau Lah. itu kan kuncinya. Untung keluar ya. Lo kuatan kayak pisang kukus saya mukul. Kalau untung saya Berarti keluar. pada saat kejadian itu berarti yang menyesal siapa? Lo apa Injang apa nyokap ini? Lah yang punya bengkel kan kebakaran. Ngapa mesti saya memasahin? Saya mah kagak nyesel. Lo yang punya bengkel. Iya. Lo pada habis dia Iya. mobil kan, mana bayar baru separuh katanya. Bayar separuh ganti full nih kata dia. Nah, saya mah nggak rugi. Iya. Ini ngomong-ngomong saya boleh makan nih? Boleh dah, boleh jangan. Iya, silakan jangan. Itu dia. Minum ada minum itu jangan. Iya. Cerita abis Gitu. kebakaran kan takutnya lapar kan. Iya, lo capek habis nyebur piteng mau kebakaran. Enggak dapat gelas merah lagi ya. Aduh, hampir kebakar. Emang zaman kecil begitu, Pak Bdu, ada aja gitu. Terus katanya pada sekarang lagi di dia lagi deket sama cewek ya. Udah lama deket sama saya sama cewek ini. Udah jadi pacar sekarang, Mak. Oh iya, mau pacarnya. Kamu pengen nafsu makan? Jadi awalnya ini kenal lewat DM, Bodo. Lihat DM. Jadi saya makan orangnya iseng. Lagi ngeliat story, besok tuh ada produk mau masuk gitu, mau di storyin. Karena tadi ini story bagus gak sih nih anunya yang nonton? Lumayan. Saya lihat lah, ini paling atas perempuan cakep kan saya. Iya. Saya lihat, lah, kok nggak nge-follow saya? Tapi dia Ngiat-ngiatin story saya. oh bisa gitu ya? Lah iya bisa gitu. Iya. Dia tahu dari mana nih gitu kan. Iya. Saya follow dulu dia. Terus di follow back. Saya DM dia udah dari situ kenalan. Ternyata itu dia ponakannya asistennya Cing Abdel, si Bang Ocit. Itu baru tahu. Pas saya main ke rumah neneknya. Udah itu ketemuan. Lah kantornya deket banget sini. Di mana Kuningan? Iya sini. Namanya siapa sih? Dia depannya N, belakangnya A. Nina. Salah. Nena. Nangka. Nah iya. Nah, iya. Nangka. Itu namanya Nangka dong. Ya pokoknya ada dah dia. Dia sama public figure juga. Bukan. Dia public enemy. Musuh masyarakat. Bukan. Dia inian apa sih kerja di pemerintahan gitu. Aparatur sipil negara ASN. Wakil RT apa? Enggak, dia ini imigrasi. Iya. Di Udah imigrasi. nggak usah makan udang lagi dah. Diajak ngomongnya, jawabnya nggak jelas. Tuh jatuh kan banyak. Ini dia imigrasi. Oh, Kan sini imigrasi. kan kantornya. Kuningan situ depan. Kuningan. Mampang imigrasi Jakarta Selatan. Iya. Berarti, tapi ini ngomong imigrasi udah punya paspor belum? Udah dong. Wih, udah kemana aja di luar negeri? Belum pernah. Persiapan. Oh, persiapan. Saya emang orangnya persiapan, Pak Bdu. Paspor udah ada berarti ya? Lah, saya belum dipanggil sini, saya udah siap-siap di rumah. Bagus juga tuh. Persiapan deh, Mak. Tapi emang rencananya kalau keluar negeri mau kemana ya? Saya sebenarnya orangnya kagak demen banget. Traveling. Traveling mendoyan, demen. Cuman kalau ke luar negeri, saya kurang dah. Kenapa? Atuh bahasanya kita kagak ngerti. Cuman kata orang-orang yang udah pada keluar negeri, mau ngapa-ngapain ribet. Oh iya. Ya kan ya, kata saya, kalau ada kerjaan baru saya mau. Waktu bang jalan-jalan saya ogah.
Males ya. Iya, mendingan saya mah sebenarnya jalan-jalan demennya kayak naik nanjak gunung begitu. Oh, sukanya Hiking gitu. hiking. Iya. Pernah naik gunung pernah? Pernah kalau itu sering. Gunung mana? Gunung Kembar. Ya kan ada gunung kembar kadang Sindoro sama Sumbing gitu. Iya. Kalau kelihatan dia jauh dia kembar. Sapuin dong Pak Tora. Iya. Saya mau bersihin yang pegang sapu sih itu kan. Ya udah bersih sendiri ya. Iya. Itu gitu. Ya lu demen sono gitu. Maksudnya. Nah, ini juga ada cerita yang katanya ini pengalaman lucu juga, pengalaman menarik dari Inyong. Pernah ngerjain temen ulang tahun. Iya. Oh iya. Iya. Iya benar. Salah target tuh. Iya. Nah itu kan namanya kita mengetahui ya. Iya. Karena kan bocah dulu mah kagak sepersiapan bocah sekarang. Oh ini zaman dulu dia cerita kecil. Ya SMP dah. Ini SMP. zaman-zaman SMP. Ibarat sekolah nih. SMP di mana sih Inyong? Di sekolah masih di Gubuk. Bukan, SMP mana? SMP umpet ini udah jangan makan aja. Di daerah Bekasi dah sono. Sama kan dulu juga SMP Bekasi. Lu dulu. di mana, Bro? SMP 1 dulu Bekasi. Di mana sih SMP 1? SMP Negeri 1 Bekasi. Itu mana sih? Ini orang Bekasi bukan sih? Iya maksudnya Bekasi mananya? Bekasi dia tuh adanya di Bekasi Timur. Oh jauh sama saya mah. Iya Saya mah kan Pondok Gede. Nah, Pondok Gede itu ada SMA Negeri Bekasi juga. Saya mah pokoknya SMP-nya nggak terkenal dah saya mah. Oh, ada gentengnya tapi kan. Dia genteng ada. Ada. Siswanya yang kagak. Ya pokoknya ada dah Kita SMP kan gitu sekolah ya. terbuka nggak ada gentengnya kan. Lah adem banget orang pada belajar. SMP terbuka. Ya, oke SMP dah ya. Iya, SMP. Jadi ini bocah kita kan sekolah nih masuk siang. Kata nih. Ini nah bocah tuh ada sebagian yang udah pada bawa motor Pak Bdo. Wih, udah keren lah kalau gitu. Iya udah pada SMP punya udah bawa duit. motor. Iya udah pada punya duit ya dia mah. Iya. Walaupun parkirnya nggak di Kelas kelas gitu. Iya di rumah sapah tahu gitu dia. Ada yang rumahnya deket-deket gitu emang belagu bawa motor gitu kan. Kata saya ini dia ulang tahun hari ini. Jadi kita nggak bisa kasih hadiah emang nggak ada apa-apanya kata dia gitu. Iya. Kerjain aja. Zaman itu Pak Budi dari senior tuh kayak nurunin. Kalau orang ulang tahun dikerjainnya kayak dia diikat nih, Betul. misalnya tiang listrik, Iya betul. dicoplokin segala macam, abis itu dikencingin. Aduh. Itu parahnya tuh zaman dulu, Iya, ya kan. iya. Tak kalau udah pada jengah gitu, udah ditinggal, dilihatin dari jauh gitu. Tapi sebelum itu kita kerjain dulu lagi, ada lagi. Kata saya, kita ke kebun, kata dia, ngapain? Cari kali bekas-bekasan kulit nangka sebelum gitu. Banyak, buat apaan? Udah ikut aja, sebelum gitu. Cari deh tuh. Ada nangka Nangka landak. dinyot-nyotnya gitu. bukan nangka cipediak gitu, yang G-nya gitu dah. Yang udah beluak tuh. Iya, udah lengket banget dah. Iya, udah beluak. Apa sih? Udah benyek, Iya udah benyek. Ada bocah abis makan gitu kan bedak. Wah ini aja nih kulit nangka saya bilang gitu. Kan pakai helm dia nih, bawa motor. Helm motor kan. Helm proyek lagi ya? Bukan helm ini boleh nyebutin merek. Wah. Kan sama semua dia mau Iya, bentuknya betul. warna sama Iya, ya kan. Kata saya dia ditaruh deh tuh di spion dia. Motor dia yang mana? Oh nyong. Iya. Langsung saya masukin deh tuh di anuan di helm dia. Iya, jadi saya peperin. Terus yang nangka belum jadi kan masih tipis-tipis tuh. Ada tuh biasanya. Anuin deh tuh. Kita aur-aur aja gitu di helmnya. Saya taruh lagi di spionnya. Set kata saya. Pulang sekolah kita baru janjian ke tempat buat nyeplokin dia. Nah kata saya nih nggak lama udah mau pulang sekolah guru pelajaran terakhir masuk pala botak. Nih guru nih. Iya. Guru pala botak. Kata saya, nah itu guru ngapa sih palanya begini-gini mulu dia nih. Ya kan begini ntar begini. Kata saya perhatiin. Lalar Pak Bedu. Ya kan. Kata saya lah, wah ini saya udah pada mulai curiga. Lah ini dia biasa melisnya jadi kusut gitu palanya dia bilang gitu ya. Jadi keset gitu saya bilang. Tahu ya, saya baru kepikiran nangka. Jangan-jangan helm dia lagi tuh yang kita taruh sebelum gitu. Ah, ilok, emang dia motornya apa? Dia motor kalian Supra. Gua iya kali pakai bilang gitu ya. Saya tanya dia bocah teman saya. Helm kagak pakai gua. Buset lo bener itu dipakai sebelum gitu ya. Lu sepanjang dia pelajaran dia begini aja nih. Tadi begini apa kata dia begitu kan. Lah, pikiran saya nih. Kan maksud saya tujuan saya sama teman saya kalau orang ada rambutnya itu nangka kan pada nempel. Susah gitu. Ya kan? Iya. Itu susah gitu kan dia pasti tahu. Sekalipun nggak tahu kita jadi resep nyata dilalerin banyak nangkanya kan. Lah ini mah nangkanya kagak nempel, umen getahnya doang Pak Bedo. Lah abis dia kekedip mulu sih lah. Ya bener ini dilalerin juga udah guru.
Sampai sekarang nih nggak tahu tuh palanya dilalerin. Lu nggak ngaku. Lah kagak kita bilangin dia, gua kagak nganuin kita. Kalau mungkin dia tahu mah abis kita itu. Kalau orang kita nangkain gitu. Lu jangan ulang tahun akhirnya. Lah yang baru gitu ceplokin doang, kagak jadi gitu. Dan ceritain doang tadinya gue pengen jadi salah kerjain. target untuk apa sebelum dikerjain. Iya, dulu. gitu Ternyata biar guru rame ya, di kelas ya. dulu. Iya. Oke, tapi namanya lu kalau ngelihat cerita-cerita Inyong kecilnya emang bader lu emang bener Iya kagak bisa diem gitu. Tapi ya Sampai- dia, saya sebenarnya mah bader mah kalau di luar Pak Bro. Iya. Kalau di rumah saya diem bocahnya. Sampai orang tua pernah kesel banget ya. Sampai akhirnya Kenapa? kena gampar gitu sama orang tua. Pernah, tapi itu mah emang saya yang salah itu mah. Oh, itu aku Inyong yang salah. Tapi iya, tapi namanya bocah SD ya. Iya. SD nih. Ini mah udah kelar bocah nyembur spiteng udah. Udah kelar. Jadi kan namanya saya punya abang, kan bocah mah kan ngikutin abang ya, ngintilin dulu kalau main. Iya, betul. Abang nih kalau siang nih dia pada main di kebun gitu misalnya. Dia mau pada metik rambutan apa. Cuma diintilin gitu pada risih kali ya. Adanya ngikut. Apa sih ikutin dulu? Lu ngapain sih pulang lu? Gitu kan. Cariin lu. Aku main gitu kan. Karena temennya gede-gede pada nih. Pulang lu. Saya kagak ngerti dibilangin. Habis digewerin nih sama abang saya sampai nangis ceritanya. Wah. Saya pulang Pak Budu. Dendam dalam hati saya. Wah. Lihat lu ya. Dendam. Gue udah kesal gue temen lu. Dalam hati saya. Saya pulang. Saya ngeliat tuh di rak-rak sepatu. Sore tuh pasti kita main bola sama abang nih. Saya pengen sobek nih sepatu dia yang lama gitu kan. Saya pengen sobek-sobek biarin. Ternyata saya ngeliat ada sepatu baru. Sepatu bola. Wah, dia punya sepatu bola baru nih. Biar tambah sakit hati. Maksud saya sobek-sobek yang baru. Pakai gunting sih, gunting-gunting. Set. Udah mau sore nih. Saya ke lapangan dong. Udah nggak nyusulin abang saya. Saya Siap-siap. ke lapangan. Mana nih bocahnya pada? Belum dapat datang. Dia datang nih atu-atu. Wah, itu dia pada. Nggak lama abang saya teriak, "Nyong, lu ikut lu main bola?" "Iya." "Ambil sepatu gua dulu." Aduh, gimana ya? Saya bilang ya, sepatu yang mana nih? Saya pikirannya, Yang mudah-mudahan dia minta yang lama. Untuk yang lama. Biar yang baru sobek-sobek kan dia nggak bisa nyalain saya. Iya. Ya kan? Nggak lama. Sepatu gua ada yang baru, ambilin. Di mana? Di kardus. Ya, itu pisan lagi yang disuruh. Saya bilang gitu ya. Saya bawa deh tuh, saya plastikin. Saya bawa aja. Pakai sepatu. Nih sepatu lu. Iya. Di sana lu main duluan. Saya main duluan nih, ya kan. Saya tapi sambil niat dia main bola karena takut kan ya. Yah bener dibuka. Saya ingat tuh, ya bener dibuka dah kata saya. Set dibuka. Kata bang saya, nggak ada. Iya. Pada beli sepatunya. Dibuka sama dia. Buset, mukanya langsung ngincer saya, nyari saya di mana. Buset, di bocah mana kali gitu ya. Itu saya ingat abang saya, kayak macan udah keluarin kandang Pak Budu. Udah langsung lari dia, gitu iya, udah langsung lari dia ke lapangan. But, saya abis dijabak, but, digotong saya dibawa pulang, digamparin saya di pinggir jalan. Bapak saya dia tuh nanya, "Ngapa lu berantem lagi?" Pulang deh tuh, bertiga di bapak saya. "Nih, lu lihat nih. Sepatu gua lu sobek-sobek kan depan bapak saya." Lah bapak saya udah pasti percaya saya ngelakuin gitu kan, di rumah cuma nama saya doang bapak saya. Lalu dia mau nuduh bapak durhaka. Dia bilang kan, "Lu yang nyobek-nyobek ini lu." Abis saya digamparin dua-dua. Jadi bukan saya doang yang digampar, abang saya gua digampar. Lagi lu timbang adik lu ikut mainnya kagak boleh. Lagi mau ngapain ikut abang yang main sono sama sepantaran. Gua gamparin saya segala akuarium apa jadi bandingin. Gara-gara sepatu. Akhirnya ganti ke sekarang sepatu abang. Iya, bapak saya yang ganti, cuma kan nggak punya duit. Jadi ganti maksudnya. Kalau sekarang, nggak, dia kan udah nggak main bola. Terus main apa? Main bapak. Nggak, ya maksudnya kita mah sekarang ngerasa bersalahnya baik aja sama anak-anaknya dah. Gitu, sekarang udah begini mah. Ya, namanya hidup abang ade tuh ada aja pasti. Ada aja. Nah, apalagi ada laki-laki ya kan. Lagi laki. Oke, sekarang itu masa lalu Ijong ya. Sekarang kita masuk ke kehidupan Nyong sebagai seorang public figure, ya kan. Ini sebagai seorang entertainer, Nyong punya ini nggak idola? Siapa yang Nyong idolakan, Mas? Komedi apa? Penari gitu. Pernah, lemah saya IKN. Iya, sebagai seorang entertainer kan, sebagai seorang komedian juga kan. Penari KKN ya, bukan IKN ya? IKN ibu kota, gue juga iya lagi ya. KKN. Iya, gue iya. Penari itu desa penari, Iya, desa KKN. penari. Nah, siapa komedian atau pelawak atau artis yang jadi panutan? Kalau penyanyi dulu dah. Penyanyi. Oh, Inyong suka apa penyanyi juga? Ada yang suka? Iya, maksudnya, Inyong suka nyanyi juga ya? Iya, resep dah gitu. Maksudnya penyanyi yang dilihatnya, wah ini Cowok bagus apa cewek? gitu. Cowok ada, cewek ada. Cowok siapa? Kalau cowok Ariel. Ariel. Coba dong Ariel dah. Kan Ijong kan juga katanya soalnya kayak Ariel denger. Lah kan ini Ariel belum nyanyi, ini mau nyanyi lagi.
Ada mau nyanyi. Nah, kalau ada yang udah nyanyi dah. Kalau udah nyanyi, biasa dia capek, nggak mau nyanyi lagi. Oh, udah. Oh, udah selesai nyanyi. Udah tuh nyanyi, namanya. selesai nyanyi. Ari lagi nyanyi. Lagi nyanyi. Dia biasanya bukan di panggung. Nyanyi di panggung ya. Iya. Bukan di tempat-tempat kayak gini. Iya, susah kalau nyanyi. Ada lagi digebukin sama orang-orang. Dengarlah aku. Iya. Bisa ya kan. Gitu dah. Gitu. Kalau cewek si siapa ya? Sofia Lajuba. Nggak ada mau tukang apa? Tukang apa Dia lagi penyanyi? emang tukang nyanyi dia. Dia nyanyi. Dia lagu ku terima suratmu tak ku baca. Itu Dewa. Ada duet Sofia Lajuba sama Chrisye tuh nyanyiin lagu Dewa. Emang? Kangen. Emang. Oh, saya nggak tahu, belum ini atau ya. Ya, saya juga baru tahu tadi nih. Kalau cewek saya resep BCL. BCL bener. Apa tuh BCL artinya? Bunga Citra Lama. Lestari. Kenapa suka BCL? Karena lu merasa aneh? enggak, BCL tuh menurut saya ya, dia artis yang kagak banyak isunya. Terus juga kayaknya orangnya Banyak apa tisunya? isu. Makanya gue kaget tuh, cewek banyak tisunya. Ya siapa tahu dia lagi flu. Oh, iya. Kan pasti nyediain tisu dong. Iya. Emang kita zaman dulu topo. Makanya diikat di sini. Sorbet. Iya. Topo. Kalau BCA tuh langsung gitu, nggak ada Nggak ada isunya. isu. Terus kayaknya orangnya privasi banget. Gitu. Kemarin saya ngarepin dia sama Ariel harusnya. Kenapa? Nikahnya. Ya kali gitu namanya kita Ya kalau nggak dua-duanya sama gitu. Ariel palingnya nggak sama Inyong. Inyong nggak coba deketin BCL. Udah buru-buru deket. Pernah nggak ketemu sama BCL? Belum pernah saya ketemu. Belum pernah ketemu BCL. Benar. Bener. Oke, baik. Bisa. Ini bener nih. Karena Inyong fans banget dengan sosok BCL, kita akan datangkan. Iya, deg-degan kan? Ini hasil survei kita. Iya. Katanya Inyong fans sama Iya, BCL. ini datang nih. Nggak ada siapa-siapa. Lah kata gue manggil BCL di luar begini udah kayak gusa anu tawon. Oke, Jang, terakhir Jang. Ngecek. Karena kan Jang kan sibuk banget nih. Yang harus ke berbagai tempat hari ini ya kan. Terima kasih banget udah datang. Saya ya. yang makasih juga Pak Budu. Terima kasih sudah mau datang ke Canda Candu. Iya, makasih. Semoga Inyong sukses. Terakhir, Amin, amin. sebelum Inyong pamit. Saat ini kan Inyong sudah dikenal oleh banyak orang nih, ya kan? Apa rencana Inyong ke depan, harapannya Inyong ke depan, rencana atau planning, atau ada sesuatu yang mau dilakuin? Ini kalau saya jawabnya kapan? Iya ini. Atau Inyong ingin melakukan yang lebih dari yang sekarang? Iya, gitu. kalau saya mah Pengen pengen kan sekarang udah dikenal banyak orang nih. Orang tahu Inyong siapa. Iya. Orang Inyong yang lucu, Inyong yang dulu orang juga udah ada ingat, ada yang nggak ingat. Iya, gitu benar. kan. Nah, apa yang ingin Inyong lakukan ke depan? Kalau saya mah nih ya Pak Sebelum Budu. orang-orang Saya itu- mau pamit dah Pak Budu. Jawab, Pak Budu. Iya. Kalau saya pengennya nih ya, Iya. kedepannya kalau alhamdulillah syukur punya rezeki yang lebih gitu, punya tabungan yang lebih, saya pengen banget ini Pak Budu, bikin kayak film apa series yang ngangkat lagi kehidupan sehari-hari di Betawi. Saya waktu itu pernah datang ke rumah lagi ada Betawi Bang Maja waktu itu. Oh iya, saya tahu Kenal? Bang Maja. Iya, pernah satu panggung sama Ayam Maja. Seru ya? Iya, seru. Seperti komedian-komedian seperti beliau yang mau diangkat gitu lagi. Iya, maksudnya ya kehidupannya, apa pemainnya, orang-orang itu gitu kan. Terus kita pengen kenalin lagi itu keseharian Betawi itu bagaimana sih, bahasanya bagaimana, lagunya Itu bagaimana. salah satu cita-cita saya juga. Karena kan saya dulu di Paski DKI juga kan salah Iya. satunya ingin mengangkat seniman Betawi. Mm-mm. Dan kebetulan dapil saya juga kan DKI 2 kan, selatan sama pusat. Iya. Iya, itu salah satunya juga akan ada. Tapi kalau saya mau Bekasi. Iya. Iya. Yang penting kan komedian Betawi. Iya, kan? iya. Lanjut terus. Nggak jadi anu. Bekasi sih. Nggak batu dapil, nggak batu. Iya. Terus. Iya. Itu cita-cita yang mulia. Akan dalam bentuk seperti apa? Apakah film pendek atau Kalau film mah kejauhan kali dah. Angan-angan saya ya. pementasan? Ini aja dah, series begitu bisa tayang di YouTube dulu dah, itu udah bersyukur banget dah dengan durasi yang misalnya satu seasonnya misalnya sejam apa setengah Rencana jam ini gitu. udah sampai sejauh mana nih rencana ini? Ya. Rencananya baru timbang angan-angan doang, belum ada rencana buat beli apanya, belum ada. Emang kan nyari ininya dulu. Kan ada
banyak investor, banyak pihak yang bisa diajak gabung. Nah, itu. Menggunakan nama besar Nyong yang udah besar sekarang kan. Iya. Peduli cerita, ide cerita, saudara Nyong. Kan banyak pihak yang pasti bakal. Saya mah bukannya berharapnya sebenarnya nih ya, saya mah bukan pengen belagu jadi sutradara. Sebenarnya bukan ke situ. Saya pengennya saya ada tawaran film-film gitu. Terus kita hidupin lagi tuh film-film gitu. Tapi kalau emang nggak ada tawaran gitu, kalaupun cita-cita saya pengen begitu, saya bikin Nyong gitu. tuh kalau saya tadi lama-lama kayak Bang Nandra ya. Merasa ada bilang nggak kalau Nyong tuh kayak Bang Nandra? Banyak sebenarnya, tapi mungkin dari suara sama logat. Nah, nanti kita coba deh Nyong ke Bang Nandra, Iya. ajuin rencana ini, kayaknya pasti bakal di follow up sama Bang Nandra deh. Insya Allah ya. Mudah-mudahan. Ya. Iya. Kalau Bang Nandra mau dengerin Nyong, kalau Iya kalau dia lagi tidur, misalnya gitu kan.